Kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 waktu pukul 9.30 WIB atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar, penetua diakon lingkungan pelayanan 1, pendeta pelayanan pendeta Yeni Triarta Eming, liturgus penetua Iin R. Sandem, song leader penetua Estelina dan Astriani Yulinsia, pemain keyboard atau musik Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, liturgi yaitu tata ibadah sengsara yang kedua. Yang kedua, berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang belum masuk hari ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu kolekte SAM berjumlah Rp66.500. Yang kedua, korban syukur ulang tahun dari Miselia Santika Putri yaitu Rp100.000. Yang ketiga, persembahan syukur dari Nuriyati berjumlah Rp200.000. Yang ketiga itu berita kebaktian. Untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan 1, 2, dan 3 minggu ini kosong. Untuk ibadah SPB masih kosong karena jadwal masih dalam proses penyusunan. Ketiga, akan dilaksanakan ibadah sesi pelayanan perempuan atau SIPER yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore, tempat Gereja Betania Barimba, alamat Jalan Kapuas Seberang 1 nomor 51 RT 3 Kelurahan Barimba, Kapuas Hilir. Petugas liturgus penetua Herti Carolina SPD, song leader Herinawi Uda, keyboard atau musik Martino Lukas Unihing. Diundang ibu-ibu SPPR warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang keempat, akan dilaksanakan ibadah sesi pelayanan remaja pemuda atau SPLP yaitu pada hari ini, hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 waktu pukul 17 WIB atau jam 5 sore, tempat Gereja Betania Barimba, alamat Jalan Kapuas Seberang 1 nomor 51 RT 3 Kelurahan Barimba, Kapuas Hilir. Petugas liturgus Martino Lukas Unihim, doa syafaat Astriani Yulinsia, doa persembahan Kristina Amelia, nas Alkitab itu Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 atau 2 Korintus pasal 4 ayat 1 hingga yang ke-15. Pengkhotbah semua pendamping SPRP, metode diskusi. Diundang remaja pemuda warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah Tuhan yang Maha Setia. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Dia senantiasa menyertai kita untuk melaksanakan pekerjaannya sepanjang kehidupan kita. Sebagai perpanjangan tangannya, ia senantiasa menopang kita. Hari ini kita memasuki minggu sengsara pertama sekaligus merayakan hari pensiun GKI. Minggu yang mengingatkan kita akan besarnya kasih karunia Allah dalam kehidupan kita dan mendorong kita untuk terus berkarya serta menjadi berkat melalui kehidupan kita. Melalui momen ini juga, kita mengingat sekaligus
menghargai karya yang dilakukan para pensiun GKE yang telah purna tugas dalam bidang pelayanannya masing-masing. Hendaknya dengan mengingat hal tersebut, kita dikuatkan untuk terus berkarya, bukan hanya ketika kita masih mampu, melainkan di sepanjang kehidupan kita dengan pertolongan Tuhan. Menyatakan terang Kristus dalam hidup menjadi subtema dalam minggu sengsara pertama sekaligus hari pensiun GKE tahun 2024 ini. Kita diingatkan untuk terus menjadi terang di tengah dunia melalui karya dan karsa sepanjang hidup kita. Sekalipun di tengah berbagai tantangan dan kesulitan, ia membagikan terang yang telah kita pandang dan terima dari Kristus Sang Terang Sejati. Marilah kita berdiri untuk memuliakan Tuhan Allah Sang Terang dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua, sementara menyanyi para petugas dan ibu pendeta memasuki ruang ibadah. Kidung Jemaat 242. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.
Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Kita sambut dari nyanyian lengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait pertama dan bait nyanyian kedua. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur karena Tuhan selalu baik di dalam hidup kami. Berkat-Mu yang senantiasa Kau berikan bagi kami, sehingga membuat kami merasa sangat berharga di mata-Mu. Namun Tuhan, kami menyadari bahwa kami seringkali mengecewakan hati-Mu melalui sikap dan tindakan kami kepada sesama, baik itu kepada orang tua, anak, saudara, sahabat, maupun orang-orang yang kami temui dimanapun kami pergi. Kami mohon Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi antara sesama kami, agar kami lepas dari kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdiri. Kita telah mengakui dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Maka dengarkanlah akan berita anugerah Allah seperti yang tertuang dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 di minggu sengsara yang pertama ini.
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur pasal 96 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal ke-92 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16, dengan judul Tuhan Hakim yang Adil. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Amin. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 274, baitnya yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Mana benar yang tegak di hidup.
Jemaat Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Mari bersama kita saat ini hendak mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-15. Nanti dalam pembacaan ini saya mengajak Bapak Ibu kita secara bergantian membacanya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan itu dimeteraikan di dalam loh hati kami. Dan melewati firman Tuhan kami hidup di dalam iman. Kami mengimani setiap perkataan Tuhan, yang perkataan Tuhan itu menyegarkan jiwa kami, menguatkan hidup kami di tengah-tengah berbagai persoalan kehidupan yang kami hadapi. Mampukan kami dengan Roh yang kudus untuk kami mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Kami tahu kuasa kegelapan tidak tinggal diam pada saat ini, namun di dalam nama Yesus diikat segala kuasa kegelapan itu. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk mendengar. Amin. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kita baca secara bergantian. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang mencela sehingga mereka tidak percaya Injil tentang sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami dididik, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa maksiat Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut dia di dalam diri kami, dan hidup dia di dalam kami. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya
ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara Bapak Ibu, Shalom. Kita bersyukur karena minggu ini kita memasuki minggu sengsara yang pertama. Minggu kita merefleksikan dan merenungkan penderitaan Yesus, dan Ia harus menderita, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Dan di minggu sengsara yang pertama ini juga bertepatan dengan kita merayakan hari pensiun GKE, yaitu suatu perayaan, suatu peringatan hari pensiun, suatu bentuk nyata dari gereja, dari GKE, untuk menghargai dan menghormati para pekerja GKE yang sudah mendedikasikan dirinya melayani di GKE. Penghargaan, penghormatan yang diberikan itu atas jerih juang, dedikasi yang sudah diberikan dalam pelayanan mereka, sehingga gereja Kalimatan Evangelis GKE kita ini boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Mereka melayani dengan situasi yang tentu jauh berbeda dengan situasi sekarang. Kalau kita melihat para orang tua kita yang sudah masuk masa pensiun ini, ketika mereka melayani GKE, tidak sama situasi kondisi yang dihadapi dengan di masa sekarang. Situasi yang sulit, sarana prasarana yang sangat terbatas, dan di samping itu juga jaminan secara materi pun juga belum memadai. Tetapi kita melihat ada teladan yang diberikan, yaitu kesetiaan, integritas yang mereka lakukan terhadap komitmen untuk melayani Tuhan. Nah, saudara Bapak Ibu, dalam perikop 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 15 yang baru kita baca bersama tadi, diberi judul di situ, harta rohani dalam bejana tanah. Harta rohani. Jika demikian, maka kita dapat katakan bahwa ada 2 jenis harta. Ada yang dikatakan harta dunia atau duniawi, ada harta rohani yang disebutkan oleh Paulus di dalam teks Alkitab yang kita baca ini. Tentu 2 hal ini sangat berbeda. Karena kalau kita berbicara tentang harta dunia, itu dapat disebutkan antara lain sesuatu yang kita nikmati, kita rasakan, kita miliki, yang berupa entah itu aset dalam bentuk rumah, emas, tabungan, uang tunai, sehingga itu dikatakan harta dunia. Lalu apa yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam nas ini dengan harta rohani? Dengan harta rohani. Karena itu kita baca dalam nas ini di dalam ayat yang ke-7. Di situ Paulus berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi di sini mau mengatakan kepada kita, harta rohani itu adalah seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, termasuk tubuh kita, termasuk apa yang kita lakukan, termasuk pelayanan kita, dedikasi kita sebagai buah dari pelayanan itu. Itulah yang disebut dengan harta rohani, seluruh kehidupan kita. Dan seluruh kehidupan kita, hidup kita ini secara manusia itu lemah adanya, terbatas. Karena itu Paulus mengatakan harta rohani itu dibentuk seperti bejana. Harta rohani dalam bejana Allah dikatakan. Artinya kita ini, hidup kita ini seperti bejana tanah liat.
kesakitan, pergumulan. Tetapi ketika ia dibentuk oleh Allah, bejana itu menjadi bejana tanah yang indah. Bejana tanah liat menggambarkan kita yang lemah ini, tetapi dikuatkan oleh Tuhan menjadi bejana yang kokoh, sehingga kemampuan kita menjadi kuat itu tidak lain adalah anak Allah. Sehingga dikatakan dalam nas ini, supaya nyata ayat 7 bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Inilah yang diceritakan oleh Paulus tentang hidupnya sendiri. Ketika dikatakan ayat 8 sampai ayat yang 9, kami ketika kami ditindas, tapi kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya ayat 9, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Paulus begitu menyadari dalam keberadaan secara manusia, ia ini adalah manusia yang lemah. Meskipun ia rasul, tapi ia juga manusia yang lemah, yang kadang ia bisa, kalau tidak kuat, bisa putus asa. Ketika dihempas, ketika ditindas, bisa terjepit. Tetapi ada satu kekuatan yang membuat dia, apapun yang menderanya ketika ia ditindas, apapun yang mengepungnya, apapun yang memburunya, apapun yang menganiayanya, ia tetap kuat. Dikatakan ayat 9 sampai 10 nas ini, dan kekuatan itu dari Allah, karena Allah yang membentuk hidupnya. Sehingga inilah suatu harta rohani yang dikatakan oleh Paulus dalam bencana tanah itu. Kehidupan kita manusia secara rohani yang kuat, yang dipakai oleh Tuhan, sehingga apapun yang terjadi tidak membuat dia lemah dan terpuruk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Paulus menekankan ini, mengatakan ini di dalam teks Alkitab ini? Tentu tidak lepas dari konteks Alkitab yang terjadi, yaitu jemaat Korintus. Perlu kita tahu ketika Paulus menyampaikan Injil di Korintus, ada masih banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Terutama orang-orang Korintus pada saat itu masih banyak yang percaya kepada Baal, dewa-dewi yang mereka sembah. Kemudian yang kedua, ketika Paulus menyampaikan pemberitaan Injil, tidak semua orang merespon pemberitaan yang ia lakukan itu dengan baik. Ada yang mempertanyakan tentang otoritasnya sebagai seorang rasul. Bahkan juga banyak orang yang mempengaruhi orang-orang Kristen di Korintus agar jangan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus. Karena itulah surat ini disampaikan yang kedua kepada jemaat di Korintus. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam Alkitab, surat-surat Paulus itu banyak, tidak saja untuk Korintus. Banyak. Dan khususnya di dalam Korintus itu sampai 2 surat ini. Kalau sampai 2 Paulus mengirim surat ini, berarti situasi kondisi yang ada di Korintus itu sangatlah genting, sehingga harus terus mengingatkan jemaat ini. Karena apa? Selain tadi, jemaat Korintus lahir dari pelayanan Rasul Paulus. Paulus tinggal kurang lebih 1,5 tahun di Korintus. Ketika ia melayani, ia tinggalkan kota itu, tetapi ia mendengar banyak hal yang terjadi. Tujuannya, kenapa Paulus mengatakan ini? Supaya jemaat ini tidak meninggalkan Kristus, tidak meninggalkan Injil, iman yang telah mereka terima di dalam Yesus, hasil buah pemberitaan dari Rasul Paulus.
Paulus mengatakan bahwa sebagai orang Kristen di Korintus, mereka tidak lepas dari persoalan pergumulan itu. Dan Paulus mengatakan seperti hidupnya, orang Korintus juga sama seperti Paulus. Mereka adalah suatu harta rohani dalam bejana tanah. Manusia yang lemah, manusia yang terbatas, tetapi butuh kekuatan dari Tuhan supaya jemaat ini tetap kuat. Meskipun ada banyak pencobaan yang mereka hadapi, pergumulan yang mereka hadapi, jemaat ini harus tetap kuat di dalam Tuhan. Asal mereka membuka diri mereka untuk Tuhan bekerja, untuk Tuhan pakai menjadi bejana yang berharga di mata Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau Nas ini katakan kepada kita dalam kita merayakan hari pensiun GKE dan juga Minggu Sengsara yang pertama, paling tidak akan menjadi panduan dan bekal setiap kita, terutama kita yang melayani Tuhan, mendedikasikan diri kita untuk pelayanan GKE yang sedang aktif saat ini. Yang pertama yang mau dikatakan, menjadi pelayan perlu diingat, itu adalah anugerah Allah. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan ini. Dan pelayanan yang kita laksanakan adalah karena kemurahan dan anugerah Allah semata. Dan dalam rangka melaksanakan pelayanan menurut Paulus, pasti seperti Paulus, banyak sekali tantangan, banyak sekali cobaan yang ingin menghalangi dengan berbagai cara. Untuk itu Paulus menegaskan agar setiap pelayan harus tetap melayani dengan kemurnian yang didasarkan atas berita Injil Kristus harus terus disampaikan, bukan pendapat pribadi, bukan kepentingan diri. Dan agar setiap pelayan memancarkan Injil Kristus sehingga pelayan-pelayan betul-betul menjadi pembawa terang Kristus di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Pelayanan yang kita lakukan pasti banyak kesulitan, pasti banyak tantangan dan cobaan. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa pelayanan itu adalah pemberian Allah semata. Maka Allah di dalam Yesus Kristus tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Tidak akan dibiarkan kita berjalan sendiri. Ayat 9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Ini juga yang menjadi berita gembira bagi kita mendengar firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita jemaat. Keadaan jemaat di Korintus, pergumulan mereka juga mewakili gambaran pergumulan kita di dunia ini. Ada banyak tantangan, kesulitan kita yang harus kita hadapi. Tapi mari melalui firman Tuhan ini, kita yang lemah ini, kita membuka diri kita agar Tuhan bekerja. Biar Tuhan membentuk kita. Melewati pergumulan, melewati masalah, Tuhan membentuk kita menjadi semakin dewasa. Dan melewati pergumulan itu kita percaya Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Ia mau menolong kita. Sehingga kita tidak terjepit, kita tidak putus asa. Bahkan pergumulan manusia yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, yaitu dosa, itu juga diselesaikan oleh Tuhan. Sehingga dikatakan kami dilepaskan namun tidak binasa. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Inilah yang kita renungkan dalam Minggu Sengsara yang pertama ini. Untuk apa Yesus itu harus mati di kayu salib? Untuk menyelesaikan urusan dosa tadi yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Hanya oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus kita
kita tidak binasa oleh karena dosa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang sudah dilakukan oleh Yesus, kemurahan hatinya, anugerahnya kepada kita. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, sehingga kita tidak binasa. Tanda syukur kita, tanda terima kasih kita lakukan dengan hidup yang setia kepada Tuhan dan terus melakukan kebaikan. Dan kita ingat, kebaikan amal ibadah bukan syarat untuk masuk surga, bukan syarat untuk kita dibenarkan, tetapi kita dibenarkan oleh karena Yesus Kristus di dalam iman kita kepadanya. Tetapi kebaikan harus terus kita lakukan sebagai tanda terima kasih kita karena kita telah diselamatkan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini, dan bukalah hati kita agar Tuhan bekerja seluas-luasnya dalam hidup kita. Kita menjadi bencana yang selalu siap dibentuk oleh Tuhan supaya kita semakin berharga di mata-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sendiri. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan doa syukur, doa syafaat kita saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tidak pernah berhenti kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami masih diberikan napas kehidupan, sehingga kami boleh menikmati ciptaan Tuhan di dunia ini. Bahkan juga kami menyadari bahwa perjalanan hidup kami di dunia ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Tidak selalu hal yang menyukakan, menyenangkan hati kami itu kami rasakan. Kadang kami harus bergumul dengan berbagai hal karena persoalan kehidupan, kekhawatiran, pergumulan kami yang berat. Tapi kami percaya Tuhan selalu bekerja dengan kuasa-Mu, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Dan kami mengingat Engkau berkata, marilah kepadaku, kamu semua yang lemah, letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sehingga kami yakin ketika kami yang beribadah saat ini, dan ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing, beban-beban berat itu Tuhan gantikan menjadi sukacita. Meski masalah itu mungkin belum selesai, tetapi Tuhan memberi kami hikmat, memberikan kami akal budi dan kemampuan menyelesaikan masalah kami dengan pertolongan Tuhan, hikmat dari Tuhan, ketenangan hati dan jiwa. Tuhan, terima kasih, 1 minggu hari-hari hidup kami Tuhan pelihara. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami di hari-hari yang akan datang. Namun kami percaya Tuhan akan tetap menyertai kami. Sebab baik kami dalam keadaan hidup atau mati, kami tetap menjadi milik kepunyaan Tuhan. Allah Bapa di sorga, ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami. Layakkan dan sucikan hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami tunduk di hadapan-Mu yang kudus, membawa berbagai keberadaan hidup kami. Mungkin saat ini ada yang berbeban berat, pergumulan yang berat yang dihadapi, penderitaan, kekhawatiran, sakit penyakit dan lain sebagainya. Bahkan masalah yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tuhan, kami datang kepadamu. Tiliklah kami pada saat ini ya Tuhan. Tolonglah kami. Berikanlah kami jalan keluar yang terbaik. Dan ingatkan kami bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Sebab di hadapan-Mu tidak ada yang mustahil. Ketika dalam pandangan kami manusia,
pintu tertutup, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tuhan ingatkan, ketika ada satu pintu tertutup, banyak pintu-pintu lain yang Tuhan bukakan untuk menyelesaikan persoalan hidup kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk keluarga yang boleh ada bersama-sama dengan kami. Saat ini kami serahkan segenap keluarga kami, rumah tangga kami, ke dalam kasih penyertaan Tuhan. Hadirlah Engkau menopang kami, hadir di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kami. Biarlah kami dicukupkan dengan segala berkat Tuhan, sehingga hidup kami tidak berkekurangan, tetapi kami boleh berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Dan kami juga tetap bersyukur dalam segala hal, sebab Tuhan adalah sumber berkat. Hidup kami ini punya banyak rencana, punya banyak impian dan harapan. Kami serahkan ya Tuhan apa yang menjadi rencana, impian dan harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan yang baik. Ya Bapa di sorga, berkati anak-anak kami, baik mereka yang masih kecil dalam masa tumbuh dan kembang. Biarlah mereka boleh bertumbuh dengan sehat, kuat secara jasmani bahkan rohani. Anak-anak muda kami, remaja, pemuda-pemudi yang tengah berjuang dalam pendidikan, meraih cita-citanya, biarlah mereka tetap semangat mengikuti proses belajar di sekolah, tidak mudah berputus asa, giat dan rajin belajar, bahkan terus bersemangat untuk meraih cita-citanya, memberikan kebanggaan bagi orang tua keluarga, dan hidup mereka senantiasa hidup dalam rasa takut kepada Tuhan. Jauhkan daripada mereka kuasa-kuasa yang jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang hendak menjerumuskan mereka, membawa mereka semakin jauh daripada-Mu ya Tuhan. Naungi mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Berkati juga kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami. Tentu kami sadar kami adalah orang tua yang tidak sempurna, tapi mampukanlah kami ya Tuhan dengan hikmat Tuhan, agar kami boleh memberikan contoh dan teladan yang baik untuk generasi-generasi kami. Para orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan juga menopang mereka di masa tua. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Jamahan Tuhan boleh terjadi atas hidup mereka. Kami berdoa untuk Ibu Susana yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit Kuala Kapuas. Tuhan menyertai dia, Tuhan menjamah dia dengan kuasa-Mu, memberikan kepulihan dan kesembuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada bulan ini bersukacita atas pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Kami berdoa untuk anak kami, Mikelia Cantika Putri, yang berulang tahun kelahiran yang ke-11. Kami berdoa untuk Ibu Rusmalita, yang berulang tahun kelahiran yang ke-48. Rasa syukur terima kasih mereka nyatakan hanya bagi Tuhan. Karena melewati pertambahan usia, mereka menyadari semua itu adalah berkat anugerah Tuhan. Biarlah melewati pertambahan usia, saudara-saudara kami ini semakin diberkati oleh Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan limpahkan keberkahan, Tuhan limpahkan kepada mereka kesehatan, kekuatan, kebahagiaan di dalam menjalani kehidupan mereka, bahkan keluarga dan rumah tangga, juga pendidikan dan cita-cita mereka. Ya Bapa, biarlah di tahun-tahun yang akan datang mereka kembali dapat menikmati pertambahan usia, karena Tuhan berkenan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan. Diberkatilah saudara-saudara kami ini. Tuhan, tanggal 14 Februari ini kami akan melaksanakan pemilu secara demokratis. Kami memilih presiden dan wakil presiden. Kami memilih
orang-orang yang duduk di lembaga legislatif, baik itu di DPD RI, DPR RI, DPR provinsi maupun kota, DPR kabupaten. Karena itu Tuhan, kami percaya proses demi proses tanggal 14 nanti Tuhan bekerja dengan kuasa-Mu. Lebih-lebih berikanlah keamanan, kenyamanan ketika kami menyelenggarakan pemilu ini. Kami sebagai warga masyarakat, kami boleh menggunakan hak pilih kami, dan juga dengan hati nurani kami memilih. Bahkan juga kami percaya Tuhan, Engkau ada di balik itu semua, dan pada saatnya yang terpilih nanti kami percaya itu semua adalah orang-orang yang Tuhan pilih sendiri. Sebab Tuhan yang berkenan memberkati dan memberikan yang terbaik untuk negara kami dan orang-orang yang duduk di kursi legislatif. Demikian juga anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam kontestasi politik. Jikalau Tuhan berkenan mereka akan duduk di kursi legislatif, Tuhan akan memberikan kemudahan hikmat dan anugerah-Mu. Dan jikalau mereka tidak Tuhan perkenankan untuk duduk di kursi legislatif, bukakanlah hati pikiran mereka bahwa Tuhan tetap memakai mereka dalam bidang-bidang yang lain, dan berikan ketenangan hati dan jiwa kepada mereka. Kami berdoa juga bagi petugas-petugas penyelenggara pemilu ini, KPU, Bawaslu, Panwas, bahkan petugas di TPS-TPS yaitu KPPS dan lain sebagainya. Mereka akan bekerja keras dan memulai pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik, sesuai dengan sumpah dan janji mereka di hadapan Tuhan, dan menjunjung tinggi keadilan, bahkan juga kejujuran. Ya Tuhan, kami serahkan untuk pemilu secara demokratis tanggal 14 Februari ini ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah permohonan doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sambut dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah, hallelujah.
marilah kita menyampaikan wujud kasih melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Nas pengantar persembahan, lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Lukas 21 ayat 3 dan ayat 4. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu dalam setiap masa kehidupan kami. Bahkan bagi kami yang telah memasuki masa purna tugas, kami selalu berserah kepadamu. Saat ini kami membawa persembahan sebagai tanda syukur dengan keyakinan bahwa berkat Tuhan akan senantiasa memampukan kami untuk menjadi terang dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Amin. Marilah kita menyanyi sementara persembahan kita kumpulkan. Kita menyanyi dari nyanyian Hidung Baru nomor 208, baitnya yang pertama hingga selesai kita kumpulkan. Kasih
kami undang dan kita lanjutkan menyanyi dari baitnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa." Kami mau menyatakan terang-Mu di hadapan hidup kami. Arahkan hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.